Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Bambang Lutfi selaku observer dari SDN 4 Kawu. Saya Sukiman sebagai coach dari SDN Negeri Sekembang. Saya Sumiati selaku coaching dari SDN Batu Bangka. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak. Kabar saya hari ini baik dan sehat. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan atau belum? Bagaimana Bapak mendengar dengan aktif, presence atau kesadaran penuh? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak selaku coach. Dan jangan lupa Bapak yang harus sesuai dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bapak? Ya, terima kasih, Bapak. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bapak. Jadi kompetensi pada kegiatan coaching yang saya akan lakukan hari ini yaitu ingin mengembangkan mendengarkan aktif atau presence serta membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching sendiri, Bapak. Oke Bapak, pertanyaan kedua, kompetisi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi Bapak, bahwa yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach itu sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, terima kasih Bapak. Jadi dalam proses coaching kali ini indikator yang saya ingin tampilkan adalah coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu, atau coach itu sendiri bisa menemukan langkah-langkah dalam
mengatasi masalahnya sendiri, Bapak. Oke Bapak, demikian dulu ya observasi kali ini yang Bapak lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak kali ini. Ya, terima kasih Bapak, dan saya aturkan juga terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bapak. Selamat sore Bumi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sepakati dulu tujuan dari pertemuan coaching kita kali ini. Apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini? Terima kasih Pak. Tujuan yang ingin saya capai pada sesi coaching ini adalah untuk mencari solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah Pak, dan mendapatkan masukan dari solusi yang saya alami di sekolah sendiri Pak. Oke, jadi tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu itu, yang dimana permasalahan ini terkait dengan murid dan mendapatkan pandangan baru dari solusi itu. Nah, sekarang apa ada hal lain yang ingin Ibu capai dalam sesi kali ini? Tidak ada Pak. Setelah mengikuti sesi coaching ini, tentunya permasalahan saya atau beban saya menjadi berkurang terhadap permasalahan ini Pak. Baik Ibu, jadi tujuan kita sudah jelas pada pertemuan ini. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bisa Ibu ceritakan secara detail permasalahan yang sedang dihadapi dengan murid Ibu tersebut. Baiklah Pak, permasalahan yang saya hadapi dengan murid saya yaitu murid saya ini sering tidak fokus dan selalu membuat keributan saat saya mengajar di kelas. Dia sering berbicara sendiri, sering mengganggu temannya. Saya sudah menegurnya beberapa kali Pak, tapi tidak ada perubahan yang signifikan terhadap anak-anak murid saya. Lalu bagaimana dampaknya terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ini? Dampaknya begitu sangat mengganggu yang saya rasakan. Suasana kelas itu menjadi tidak kondusif dan mengganggu konsentrasi murid-murid yang lain itu Pak. Baiklah Ibu, saya paham permasalahan Ibu, di mana permasalahannya ini adalah murid yang sering membuat keributan di dalam kelas, mengganggu proses pembelajaran dan berdampak pada suasana pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Untuk mengatasi masalah ini, yang saya lakukan adalah saya sudah menegurnya beberapa kali, namun murid-murid saya itu tidak ada respon terhadap apa yang saya katakan. Tidak ada perubahan yang berarti. Berarti saya juga mencoba mendekatinya secara personal, tapi dia tetap saja sulit untuk diatur Pak. Oke Bu. Saya paham sekarang. Tadi kita sudah mengidentifikasi masalahnya cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya perlu mencoba pendekatan yang berbeda Pak. Tentunya saya akan sering melakukan penguatan yang bersifat positif saat dia menunjukkan perilaku baik di kelasnya. Selain itu, saya akan mencoba melibatkan beberapa kegiatan kelompok agar dia lebih fokus dan tidak mengganggu teman-temannya Pak. Oh, itu ide bagus Ibu itu. Jadi penguatan positif dan melibatkannya dalam kegiatan kelompok itu bisa menjadi alternatif. Dan adakah rencana lain yang bisa Ibu coba? Cara lain itu saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua murid atau berkolaborasi dengan orang tua murid mereka untuk meminta kerjasama
dengan kerjasama untuk menangani masalah ini. Kemudian saya akan mencoba mencatat setiap perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut agar bisa saya evaluasi perkembangannya ke depan. Oke, Bu. Rencana-rencana Ibu itu cukup baik dan rencana-rencana yang Ibu sampaikan itu juga cukup komprehensif, di mana Ibu mencoba melakukan pendekatan yang berbeda, memberikan penguatan positif, melibatkannya dalam kegiatan kelompok, berkomunikasi dengan orang tua, dan mencatat perkembangan dan perilaku anak tersebut. Saya rasa ini menjadi langkah awal yang baik, Ibu, di mana masalah ini dapat diatasi dengan langkah-langkah awal yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira kapan Ibu berencana untuk memulai rencana yang Ibu sampaikan tadi? Rencananya saya akan mulai besok, Pak, karena di pertemuan kelas berikutnya saya akan terus memantau perkembangan mereka selama seminggu ini ke depannya. Oke, semoga rencana aksi yang Ibu rencanakan dan yang kita susun bersama ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan dan mengevaluasi hasilnya, Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan disusun tadi, Bu? Rencana aksi saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu akan melibatkan atau mencoba pendekatan-pendekatan yang sudah kita bahas, yaitu memantau perkembangan mereka secara rutin, Pak. Bagus. Jadi siapa saja yang dapat membantu Ibu nantinya dalam menjaga komitmen ini, Bu? Tentunya yang akan membantu saya menjaga komitmen ini tidak terlepas dari stakeholder sekolah, yaitu ada kepala sekolah, ada rekan-rekan sejawat yang akan bisa membantu saya, dan saya juga akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua murid untuk bekerja sama dan mendukung kegiatan yang saya lakukan di sekolah ini, Pak. Oke, Bu. Itu langkah yang tepat, Ibu. Dukungan dari rekan guru atau stakeholder yang ada di sekolah dan berkolaborasi dengan orang tua itu sangat membantu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kali ini, Bu? Seperti yang sudah Bapak sampaikan, saya akan memulai tindak lanjut ini dengan menemui Bapak minggu depan untuk melaporkan perkembangan dan mengevaluasi hasil perkembangan anak murid saya. Dan saya berharap setelah sesi ini beban pikiran saya jadi ringan, tidak ngambang beban pikiran saya, dan menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Baiklah, Ibu, saya rasa cukup sampai di sini sesi coaching kita kali ini. Terima kasih atas keterbukaannya dan ketersediaan Ibu untuk berbagi permasalahan. Saya berharap rencana aksi yang sudah kita susun bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif, Ibu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan, Bu. Selamat sore. Terima kasih juga, Pak, atas bimbingannya atau atas sarannya. Beban pikiran saya sudah lega dan tidak ada beban atau unek-unek yang ada di pikiran saya lagi. Sekali lagi saya terima kasih atas solusinya. Semoga solusi yang Bapak berikan bermanfaat bagi saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, sesi coaching tadi cukup lancar dan cukup baik. Oh ya, sebelum penutupan ini Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Boleh, Pak? Ya, silakan, Mas. Terima kasih, Pak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih ya, kepada Bapak ya, telah bersempat memberikan waktu untuk melakukan observasi tadi ya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan
pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang digunakan? Ya, di sesi coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bapak, dengan langkah-langkahnya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut ini bisa menggali informasi dari coach itu sendiri untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang coach hadapi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Pak Iman, kompetensi apa yang dikembangkan saat melakukan coaching tadi sama coach? Ya, terima kasih Bapak. Kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi yaitu saya melakukannya akan lebih memahami proses coaching itu dengan alur tirta sendiri, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching di kemudian hari dengan lebih baik Bapak. Kira-kira kalau kita berikan nilai 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai yang diberikan pada saat coaching bersama coach tadi? Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau diberikan rentan 1 sampai 10, maka nilai yang dapat diberikan yaitu nilai 8,5 Bapak. Ya. Oke Bapak Sukiman, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bapak sudah bagus sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri, kemitraan, terus interaktif dan memberikan pertanyaan berbobot dan mengikuti alur tirta dengan menyampaikan tadi coaching tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya Bapak, ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi saat melakukan coaching tadi bersama coaching? Terima kasih Bapak. Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan terutama untuk pribadi saya yaitu ingin memahami lagi lebih dalam prinsip coaching itu berdasarkan alur tirta dan juga kemitraan, di mana alur tirta itu sendiri punya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bapak. Sehingga nantinya kalau saya melakukan coaching lagi, dapat melakukan proses coaching itu lebih baik dan lebih mendalam Bapak. Iya. Oke Pak Iman, hanya ini dulu pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian dulu ya Pak Iman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan ya. Saya tutup sampai di sini Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Suni kabarnya? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah saya sehat walafiat. Sebelum kita melakukan coaching, pada pagi hari ini coach akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak mendengar dengan aktif atau present? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak selaku coach. Dan jangan lupa juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya Bapak, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan
pada coaching kali ini. Ya, terima kasih Bu Sumi. Yang saya akan kembangkan salah satu kompetisi pertama, yaitu saya menggunakan prinsip coaching itu sendiri, kemitraan, interaktif, mendengarkan dengan kesadaran penuh atau present, dan akan mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, oke, baiklah Bapak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Ya. Terima kasih Bu Sumi. Kompetensi yang secara spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Gitu. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan selaku coach nantinya untuk bersama coach, yaitu salah satunya adalah ingin meningkatkan kompetensi, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh dengan tujuan untuk menggali, ya, ide-ide yang disampaikan oleh coach itu sendiri, sehingga nantinya coach itu sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu. Oke, baiklah Pak. Demikianlah dulu praobservasi kita kali ini ya Pak ya. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Maaf Bapak, bisa mengganggu sebentar? Oh, enggak apa-apa, Pak Iman. Silakan masuk. Saya mau sedikit curhat Oh iya. tentang pembelajaran saya. Oh iya. Apa yang ingin Pak Iman mau bicarakan? Gini Pak, saya ingin bicarakan masalah siswa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kurang aktif. Mereka kurang tertarik dan hanya mendengarkan tanpa ada pertanyaan atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Baik Bapak, tujuan Bapak kesini sudah disampaikan, yaitu ingin bicarakan tentang siswa. Terus sekarang apa yang menurut Bapak menjadi tantangan utama yang membuat siswa kurang terlibat aktif? Mungkin cara saya dalam memberikan pembelajaran Bapak di dalam kelas itu masih monoton Bapak. Ya, mungkin saya cenderung hanya ceramah saja dan kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu juga Bapak, beberapa materi mungkin juga kurang diminati atau kurang menarik bagi murid-murid saya itu. Kira-kira Bapak Iman yang ingin dilakukan oleh Pak Iman sendiri supaya menarik minat siswa tersebut apa kira-kira? Mungkin pertama saya akan melakukan kerja kelompok untuk mereka supaya setiap murid terlibat aktif dalam kerja kelompok, seperti kelompok diskusi kecil atau mungkin memberi pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemikiran mereka Bapak. Saya juga akan mencari beberapa permainan yang relevan dengan materi yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Baik, Bapak, saya akan membuka pertanyaan. Setelah melakukan mengidentifikasi dari masalah Bapak, kira-kira rencana ke depannya supaya ide atau solusi yang ingin Bapak terapkan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya mungkin akan mencoba untuk beberapa strategi baru atau metode baru seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu
mengelompokkan murid-murid ini berdasarkan minat dan bakat mereka. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat menarik perhatian atau menarik pemikiran mereka. Selain itu juga saya akan melakukan beberapa permainan yang relevan dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas nantinya, Bapak. Selanjutnya Pak Iman, kira-kira untuk melaksanakan rencana Pak Iman, mungkin ada orang atau siapa yang akan ikut terlibat dalam rencana Pak Iman itu sendiri? Ya, terima kasih Bapak. Mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga teman-teman yang sudah mengalami permasalahan seperti apa yang sedang saya alami, dan mungkin rekan tersebut punya solusi lain atau mungkin ada masukan dari teman-teman saya tersebut dalam permasalahan saya ini, Pak. Oke, Pak Iman. Pertanyaan selanjutnya, Pak Iman, kapan Pak Iman akan melakukan rencana tersebut? Ya, mungkin pada pembelajaran sesi berikutnya Bapak, yaitu besok pagi saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu melalui diskusi kecil dalam kelompok dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga pemikiran anak-anak saya di dalam kelas menjadi lebih relevan, dan saya akan mengadakan suatu permainan yang terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan, Bapak. Sekali lagi saya akan melakukannya di sesi pembelajaran berikutnya, yaitu besok pagi, Bapak. Oh iya, Pak Iman. Terakhir Pak Iman, komitmen apa Pak Iman untuk melaksanakan rencana dari Pak Iman? Komitmen saya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang pernah menjadi rencana saya hari ini. Saya akan membuat peserta didik saya itu menjadi lebih aktif dengan cara yaitu berdiskusi dan juga memberikan pertanyaan serta mengadakan permainan-permainan yang relevan dengan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh iya. Terima kasih Pak Iman telah menyampaikan rencana dan menemukan solusi yang mantap, yang the best solusinya. Saya sendiri akan menyampaikan semoga Pak Iman segera melaksanakan rencana Pak Iman itu sendiri dan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iman, bahwa akan berkolaborasi dengan meminta bantuan dari rekan sejawat, dan semoga tetap lancar dan terus semangat Pak Iman. Dan mohon Pak Iman jangan sampai di sini dulu, ya. Langsung besok setelah aksi langsung kabari saya hasilnya Pak Iman. Siap, Bapak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukiman tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bapak ya. Nah, sebelum penutupan ini, Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Bapak lakukan tadi. Ya, terima kasih Bu Sumi. Tadi saya melakukan percakapan dengan Pak Sukiman. Saya melakukan pertanyaan menggali ide-ide yang permasalahan dari Pak Iman itu sendiri, dan menemukan solusi dengan menggunakan prinsip coaching serta menggunakan algoritma, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab. Oke, baiklah Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Bapak
Sukiman sudah berjalan dengan baik sesuai dengan proses alur dan sudah sesuai dengan proses alur tirta itu sendiri, di mana Bapak sendiri berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Sukiman selaku coaching, sehingga Bapak bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Di samping itu, proses coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Terima kasih Bu Suni. Atau kompetisi yang saya harapkan, yang saya ingin kembangkan, yaitu mendengarkan dengan menggunakan kesadaran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, serta menggali segala apa ide-ide dari permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan disampaikan oleh Pak Iman tadi. Baiklah Pak, hanya ini dulu pertanyaan saya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat dan walafiat. Oke Bu, sebelum Ibu melakukan sesi coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama mari kita mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian dalam sesi coaching kali ini. Baiklah Ibu, pada coaching hari ini Anda sebagai coach dan juga coaching nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana Ibu nanti akan mendengarkan aktif. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan selanjutnya bagaimana Ibu nanti akan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau membuat pertanyaan sebagai coach kepada coach, sehingga nantinya Ibu juga jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Baiklah Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan yaitu kompetisi apa yang nantinya Ibu akan kembangkan pada sesi coaching kali ini? Baiklah Pak, di coaching ini saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga proses coaching ini saya akan bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke. Pertanyaan kedua, Ibu, kompetisi mana yang nantinya ingin Ibu akan kembangkan dalam sesi coaching tersebut secara spesifik? Baiklah, yang akan saya kembangkan dalam sesi ini, saya ingin mengembangkan proses coaching
dengan alur tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Ya, oke. Yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu akan kembangkan juga sehingga nanti dalam proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar, Ibu? Tentunya saya ingin mengembangkan indikator berupa kemitraan, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Demikian dulu praobservasi kita kali ini. Bu ya, terima kasih atas waktunya juga. Dan jangan lupa nanti waktu coaching apa yang menjadi tujuan Ibu nanti tolong difokuskan Ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk, Bu? Silakan, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa, Pak? Ini Bumi kalau tidak mengganggu, ada yang ingin saya sampaikan, semacam curhat tentang jasa, tentang masalah anak-anak siswa kita. Ya, begini Bumi, saya punya masalah. Ada siswa saya yang tidak aktif ketika proses pembelajaran dimulai. Dia diam, tidak saya bertanya, diam sudah sampai akhir pembelajaran ini. Seolah-olah ada yang dipikirkan. Makanya saya mohon nantinya Bu Sumi bisa memberikan solusi atau ide gimana yang saya harus lakukan. Baiklah, Pak. Ya. Tentunya apa yang Bapak ingin capai terkait permasalahan siswa ini, Pak? Ya. Pertama, pada diri saya merasa kurang bisa memahami penyebab keterlambatannya, penyebab anak ini tidak aktif di kelas. Mungkin ada masalah di rumah atau apa, itu yang saya kurang paham betul. Karena saya bingung terhadap anak ini tidak seperti anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain dia aktif bertanya, ada ketika pertanyaan dia langsung merespon. Kalau anak yang satu ini diam, seolah ada yang dipikirkan. Itu Bu. Ya. Apa yang menurut Bapak yang menjadi tantangan dalam menghadapi permasalahan kedisiplinan ini, Pak? Terutama di sekolah Bapak. Kalau tantangan banyak hal. Kalau bicara tentang tantangan yang saya hadapi selama ini, ya, terutama di kelas saya, itu pertama anak itu tidak disiplin, sudah bel berbunyi tidak masuk, kadang ada yang datang terlambat, kadang sudah datang ke sekolah pulang lagi. Itu tantangan. Dan di dalam kelas seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya tantangan saya. Baiklah, Pak. Terus bagaimana jika Bapak berbicara langsung dengan siswa tersebut untuk mencari tahu atau mencari solusi tentang apa yang menjadi permasalahan? Bapak bisa mendekatinya dengan cara yang lebih personal gitu, Pak? Oh ya, Bumi, saya setuju itu, Bumi. Saya akan mencoba bicara dengannya nanti di luar jam pelajaran, pada saat istirahat, ya, melakukan pendekatan, ya, supaya bisa menggali, menemukan permasalahan dari anak itu sendiri. Bagus gitu, Pak. Terus kapan
Terus kapan rencana Bapak bisa melakukan percakapan dan bagaimana Bapak akan bisa memantau perkembangan disiplinnya, Pak? Secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan lakukan. Bila besok pagi setelah itu saya akan memberikan perhatian ekstra atau perhatian lebih terhadap anak itu sendiri dan akan memastikan dia mendapatkan dukungan, utama dukungan dari diri saya selaku guru kelasnya, dan mudah-mudahan dia selalu mendapat dukungan dari semua warga yang ada di sekolah, terbaik teman sebaya atau dari kepala sekolah atau rekan-rekan sejawat. Itu yang saya lakukan. Bagus itu, Pak. Terus bagaimana hasil percakapan Bapak dengan siswa tersebut? Iya, setelah saya melakukan percakapan, masyarakat rencana yaitu percakapan, ternyata ada masalah atau faktor penyebab anak itu tidak begitu aktif, tidak begitu antusias atau semangat dalam proses pembelajaran, yaitu ternyata di rumahnya ada masalah keluarga, masalah orang tuanya yang di perselisihan, perceraian, dan imbasnya ke anak itu sendiri, Bu. Baiklah, Pak, rencana Bapak sangat bagus dan baik. Terus pantau perkembangan anak agar kedisiplinannya itu mulai diterapkan dan jangan ragu untuk melakukan penyesuaian strategi yang Bapak lakukan jika diperlukan, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih, Bu, atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Bambang. Jadi bagaimana perasaan Ibu tadi? Perasaan saya sangat antusias mendengarkan coaching dari Pak Bambang. Nah, jadi sebelum penutupan ini, Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Di sesi coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Ibu tadi sudah sangat baik, berjalan dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan proses alur yang ingin dicapai, yaitu alur Tirta, di mana tadi Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bapak Bambang selaku coach, sehingga Ibu tadi dapat menemukan sendiri setelah menanyakan kepada coach bahwa coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Di samping itu juga proses coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai atau ingin kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang dilakukan tadi? Baiklah, Pak. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan akan lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta, di mana alur Tirta ini saya akan mencoba melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, Bu, semoga apa yang Ibu cita-citakan tadi, yaitu melakukan
proses coaching dengan lebih baik dapat terwujud. Hanya ini dulu Bu, pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya apa yang bisa kita lakukan dengan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk coaching, untuk observer dan juga untuk ibu coach selaku coach sendiri. Demikian observasi kali ini Bu. Saya tutup ya Bu ya. Iya Pak. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.